Halo semuanya, perkenalkan saya Pandey Komangtio Gemi Satya dengan NIM 2215101049. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai serangan aktif dan pasif dalam konteks penyerangan pada cybersecurity. Nah, pada pembahasan kita kali ini terdapat 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama ada IP spoofing, yaitu sebuah jenis serangan aktif. Kemudian yang kedua eavesdropping, yaitu jenis serangan pasif. Dan yang ketiga adalah wiretapping, yang juga merupakan jenis serangan pasif. Nah, yang pertama terdapat IP spoofing. IP spoofing ini adalah teknik manipulasi di mana seorang penyerang menyamar sebagai sistem komputer lain dengan memalsukan alamat IP sumber dalam komunikasi jaringan. Nah, dengan melakukan ini, penyerang mencoba menyembunyikan identitas aslinya atau menyamarkan diri sebagai entitas terpercaya untuk mendapatkan akses ke sumber daya tertentu atau menipu target dalam jaringan. Jadi, simpelnya IP spoofing ini adalah teknik menyamarkan IP dari penyerang sehingga dia memiliki akses ke dalam jaringan yang akan ditargetkannya. Nah, cara kerja IP spoofing yaitu yang pertama, penyerang akan mengganti alamat IP asli yang berada di paket data yang akan dikomunikasikan. Jadi terdapat sumber IP. Nah, sumber IP tersebut akan diganti menjadi IP yang akan menjadi penyamaran dari penyerang tersebut sehingga nantinya tidak bisa dilacak. Nah, kemudian paketnya akan dikirim ke jaringan target sehingga targetnya akan menerima paket tanpa mengetahui bahwa alamat IP-nya tersebut sebenarnya palsu atau disamarkan. Nah, kemudian yang terakhir manipulasi balasan, itu yang dimana jika si target itu mengirimkan balasan kembali, maka balasannya tersebut akan menuju ke IP palsu. Jadi si penyerang tidak akan terdeteksi. Nah, begini ilustrasi cara kerja dari IP spoofing. Nah, misalnya di sini penyerangnya ini adalah bot. Nah, jadi dia akan mengirimkan request ke server. Namun sumbernya ini, sumber IP-nya ini akan diganti seolah-olah targetnya itu. Jadi dia mengirim request ke server dan kemudian server merespon dengan mengirimkan request tersebut ke korbannya atau targetnya itu. Contoh IP spoofing. Nah, salah satu contoh serangan IP spoofing yang ada adalah serangan yang terjadi pada GitHub pada tahun 2018. Nah, GitHub sendiri adalah sebuah platform hosting kode yang terkena serangan DDoS yang dipercaya merupakan serangan DDoS terbesar yang pernah ada. Nah, serangan ini terjadi pada bulan Februari 2018. Penyerang memasukkan alamat IP GitHub dalam serangan yang terkoordinasi yang sangat besar, sehingga melumpuhkan layanan GitHub selama hampir 20 menit. Kemudian, GitHub mendapatkan kembali kendali dengan mengalihkan lalu lintas melalui mitra perantara dan menghapus data untuk memblokir pihak-pihak jahat. Selanjutnya ada eavesdropping. Eavesdropping dalam konteks keamanan jaringan adalah tindakan menyadap atau menguping komunikasi data tanpa izin atau sepengetahuan dari pihak yang berkomunikasi. Dalam eavesdropping, penyerang memantau atau mengintersepsi lalu lintas jaringan untuk mengakses informasi sensitif seperti kata sandi, email, data pribadi, atau informasi penting lainnya yang dikirimkan melalui antar perangkat. Nah, berikut adalah cara kerja dan contoh dari eavesdropping. Cara kerja eavesdropping sendiri adalah dengan menempatkan alat pemantauan, atau biasa disebut juga dengan sniffer, ataupun bisa menggunakan perangkat lunak penyadap pada jaringan, yang memungkinkan penyerang melihat, menangkap, atau merekam data yang mengalir antara dua titik perangkat ini. Nah, teknik ini memanfaatkan kerentanan pada jaringan yang tidak terenkripsi atau komunikasi yang dikirim melalui protokol yang tidak aman. Contoh dari eavesdropping yang paling sederhana adalah penyadapan menggunakan WiFi publik. Jadi, penyerang memanfaatkan WiFi publik yang tidak aman untuk dengan mudah mengambil dan menangkap data yang dikirimkan pengguna yang terhubung ke dalam WiFi publik tersebut.
Selanjutnya terdapat wiretapping. Wiretapping adalah metode pemantauan komunikasi atau penyadapan secara diam-diam, baik pada saluran telepon, jaringan komputer, atau bentuk komunikasi digital lainnya. Tujuan dari wiretapping adalah untuk menangkap dan merekam percakapan, data, atau informasi yang dikirimkan antara dua atau lebih pihak tanpa sepengetahuan atau izin dari mereka. Teknik ini sering digunakan dalam investigasi hukum atau intelijen, tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh penyerang atau peretas untuk tujuan jahat. Nah, perbedaannya dengan dari wiretapping dan eavesdropping sebelumnya ini adalah wiretapping ini memerlukan perangkat fisik yang akan dijadikan sebagai pemantaunya. Jadi mereka akan memasang perangkat fisik pada satu jalur atau jalur kabel yang mana nantinya akan berfungsi sebagai penyadapnya. Nah, cara kerja wiretapping seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi penyerang akan menempatkan alat penyadap atau perangkat penyadap pada saluran kabel yang dapat menghubungkan jaringan perangkat, seperti kabel saluran telepon atau kabel jaringan fiber optik. Ini memungkinkan penyerang melihat, menangkap, atau merekam data yang mengalir antara dua titik ini secara diam-diam. Nah, salah satu contoh serangan dari wiretapping yang ada adalah dugaan penyadapan 1,8 juta pelanggan Telkomsel dan Indosat meliputi intersepsi radio, telekomunikasi, dan lalu lintas internet oleh NSA dan Badan Intelijen Australia. Dikatakan bahwa aksi penyadapan itu merupakan bagian dari program kerja Otoritas Nasional Penyadapan Australia alias Australian Signals Directorate. Sekian pembahasan saya mengenai contoh jenis serangan aktif dan pasif. Terima kasih karena telah menonton.